Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 ingin memaparkan rancangan pabrik gipsum kalsium sulfadi dari asam sulfat dan batuan kapur dengan kapasitas 13 juta ton per tahun. Sebelumnya, perkenalan dari anggota kami, ada saya Elona Fendida NIM 13, dan nama saya Umu Azizah NIM 39, dengan dosen pengampu Ibu Yuni Kurniati STMK. Nah, ini merupakan data impor, ekspor, produksi, dan konsumsi gipsum di Indonesia pada tahun 2012 hingga tahun 2018, di mana pada setiap tahunnya mengalami kenaikan. Ini diambil dari sumber BPS tahun 2018. Selanjutnya yaitu melakukan perhitungan kapasitas produksi gipsum pada tahun 2023 dan didapatkan nilainya sebesar 13 juta ton per tahunnya. Kemudian untuk pemilihan proses sendiri ada proses 1 dan proses 2 dengan parameter seperti berikut, di mana pada proses 2 ini memiliki nilai yang lebih tinggi dibandingkan pada proses 1, sehingga kami menggunakan proses 2 atau mereaksikan gamping atau batu kapur tadi dengan H2SO4. Nah, ini merupakan diagram blok dari pabrik gipsum dengan reaksi yang terjadi yaitu CaCO3 plus H2SO4 plus H2O menjadi CaSO4 2H2O plus CO2. Sedangkan ini merupakan proses flow diagram di mana ada dua alat besar, yang pertama reaktor dan juga mixer. Selanjutnya yaitu melakukan perhitungan neraca massa pada reaktor. Reaktor ini berfungsi untuk reaksikan umpan 1 dan umpan 2 dan terjadi reaksi di dalamnya. Nah, pada inlet 1 ini didapatkan nilainya sebesar 1.020.000 sekian kilogram per jamnya. Pada umpan 2 nilainya didapatkan 2.041.000 sekian kilogram per jamnya. Pada umpan 3 didapatkan nilainya sebesar 433.000 sekian kilogram per jamnya. Dan pada umpan yang keempat atau yang terakhir nilainya didapatkan sebesar 2.628.000 sekian kilogram per jamnya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa massa overall pada reaktor ini in sama dengan out sebesar 3.061.000 sekian kilogram per jamnya atau balance. Selanjutnya yaitu melakukan perhitungan neraca massa pada mixer. Mixer ini berfungsi untuk mencampurkan komponen yang ada di umpan 1 dan umpan 2. Nah, pada umpan 1 nilainya didapatkan sebesar 996.000 sekian kilogram per jamnya. Pada umpan 2 didapatkan nilai sebesar 821.000 sekian kilogram per jamnya. Pada umpan 3 nilainya didapatkan sebesar 223.000 sekian kilogram per jamnya. Dan pada umpan yang keempat atau terakhir nilainya didapatkan sebesar 2.041.000 sekian kilogram per jamnya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa neraca massa overall pada mixer ini sama dengan out sebesar 2.041.000 sekian kilogram per jamnya atau balance. Selanjutnya yaitu melakukan perhitungan neraca energi pada reaktor, di mana nilai deltanya pada umpan 1 sebesar 10.242 kilokalori per jam. Delta pada umpan 2 nilainya sebesar 3.447 sekian kilokalori per jamnya. Pada umpan yang ketiga nilai delta hanya sebesar 5.9864 sekian kilokalori per jamnya. Dan pada umpan yang keempat nilai delta hanya sebesar 3.65148 sekian kalori per jamnya. Lalu dilakukan perhitungan nilai total heat inlet, sigma HR, Q-loss, dan V1. Dari perhitungan tadi didapatkan kesimpulan bahwa neraca energi overall pada reaktor ini sebesar in sama dengan out sebesar 4.67860 kilokalori per jamnya atau balance. Selanjutnya kita melakukan perhitungan neraca energi pada alat kedua, di mana untuk nilai delta-nya didapatkan sebesar 1127 sekian kilokalori per jam, dan untuk stream kedua itu didapatkan nilai sebesar 1864 sekian kilokalori per jam, dan untuk stream ketiga didapatkan nilai delta-nya sebesar 455 sekian kilokalori per jam, dan untuk stream keempat didapatkan nilai sebesar 3447 sekian kilokalori per jam. Kemudian kita melakukan perhitungan total heat inlet, Q-loss, dan juga Q1, sehingga nilai
neraca energi overall pada mixer in sama dengan out sebesar 4137 sekian kilokalori per jam dan dinyatakan balance. Selanjutnya, berikut merupakan spesifikasi alat pada alat reaktor dan berikut merupakan spesifikasi alat pada alat mixer. Selanjutnya, untuk instrumentasi alat, itu ada dua alat, yaitu reaktor dan mixer, di mana keterangan instrumennya ada tiga. Yang pertama, nilai FC itu digunakan untuk mengetahui dan mengendalikan debit aliran. Kemudian untuk yang LC digunakan untuk mengetahui dan mengendalikan tinggi cairan. Kemudian untuk yang TC digunakan untuk mengetahui dan mengendalikan suhu operasinya. Selanjutnya kita melakukan perhitungan utilitas pada alat yang pertama, pada alat pembangkit steam atau pemanas HE1 dan juga 2, di mana kebutuhan airnya sebanyak 11.118 kg per jam. Kemudian untuk unit pembangkit steam dengan kapasitas 13.342 kg per jam dengan jenis steamnya yaitu water tube boiler. Untuk unit penyediaan bahan bakar, di mana bahan bakar yang digunakan yaitu fuel oil sebanyak 765 kg per jam. Kemudian kita melakukan perhitungan utilitas pada alat yang kedua, pada alat cooler dengan kebutuhan air sebanyak 18.724 kg per jam, dan untuk unit pembangkit listrik menggunakan daya sebesar 74.570 watt. Dan berikut merupakan struktur organisasi pabrik pembuatan gipsum, di mana untuk proses pembuatan gipsum per tahunnya beroperasi selama 330 hari dan 24 jam per harinya. Kemudian untuk pegawainya itu dibagi menjadi dua, di mana pegawai yang pertama ada non-shift, itu bekerja selama 6 jam per minggunya, sehingga total kerja per minggu yaitu selama 40 jam. Kemudian untuk pegawai shift-nya bekerja selama 24 jam per hari, di mana dibagi menjadi 3 shift. Shift pertama yaitu bekerja selama dimulai dari jam 8 sampai jam 16, untuk shift kedua dimulai dari jam 16 sampai 24, dan untuk shift ketiga dimulai dari jam 24 sampai jam 8 pagi. Kemudian kita melakukan perhitungan jumlah karyawan, di mana didapatkan dari grafik nilai M-nya sebesar 72 orang per harinya, kemudian dikalikan dengan tahapan proses sebesar 12 tahapan, sehingga jumlah karyawannya didapatkan sebesar 864 orang per harinya. Kemudian untuk faktor pemilihan lokasi pabrik ada dua faktor. Yang pertama faktor primer berhubungan dengan penyediaan bahan baku, pemasaran produk, transportasi, dan tenaga kerja. Untuk faktor yang kedua yaitu berhubungan dengan perluasan area pabrik, perizinan, kemasyarakatan, sarana dan prasarana sosial. Dan berikut merupakan dena lokasi dari industri pembuatan gipsum dengan luas tanah dan bangunan sebesar 229.250 meter. Dan berikut merupakan dena lokasinya, dan berikut merupakan layout tata letak alatnya. Kemudian kita melakukan perhitungan analisis ekonomi. Yang pertama kita menghitung harga alat, yang kedua harga tanah dan juga bangunan. Kemudian kita melakukan perhitungan total capital investment, itu ada indirect cost. Berikut untuk capital work-nya. Selanjutnya berikut merupakan biaya produksi utilitas. Berikut merupakan biaya produksi bahan baku, berikut merupakan produksi langsung, dan berikut merupakan biaya produksi tetap, dan yang terakhir berikut untuk biaya umumnya. Kemudian kita melakukan perhitungan total pendapatan, di mana total pendapatan didapatkan dari hasil penjualan produknya yaitu gipsum, sehingga keuntungan bersihnya didapatkan sebesar 211 sekian miliar. Dan untuk laju pengembalian modalnya sebesar 58% itu untuk sebelum pajak, dan sesudah pajak sebesar 37%. Dan untuk waktu pengembalian modal sebelum pajak selama 1,65 tahun dan sesudah pajak selama 2,49 tahun. Kemudian kita melakukan perhitungan nilai IRR-nya dan didapatkan sebesar 33,45%. Dan untuk nilai WACC-nya sebesar 11,15%, sehingga nilai dari IRR-nya itu lebih besar dari nilai WACC, maka pabrik gipsum dengan kapasitas 13 juta ton per tahunnya itu layak didirikan. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.